Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Ishak, Ibu Vivi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk berada di tempat ini. Sungguh satu sukacita bagi saya karena ini adalah lama saya tidak ke sini. Baru kali ini saya ke sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, slide-nya bisa. Terima kasih. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul sukacita di dalam kesesakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin memulai perenungan kita malam ini dengan sebuah pertanyaan. Adakah di antara kita yang sedang dalam pergumulan? Ada? Ada. Puji Tuhan. Karena kalau ada, berarti renungan ini khusus untuk Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika Anda bergumul, ketika Anda sedang dalam kesulitan, mungkin Anda sudah berdoa, bahkan Anda sudah berpuasa, berharap Tuhan akan segera menolong. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika Tuhan menjawab tidak seperti yang Anda harapkan? Bagaimana jika Tuhan berkata, pergumulanmu belum akan berakhir, bahkan akan menjadi lebih berat, tapi aku berjanji akan menyertai engkau. Apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda akan kecewa, marah, atau mungkin memilih menyerah, menjauh dari Tuhan, pindah server? Mari kita jujur Bapak Ibu Saudara. Akankah kita tetap percaya bahkan saat semua alasan untuk bersukacita itu lenyap? Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang nabi yang bernama Habakuk, yang juga mengalami konflik batin yang sama. Dia berseru kepada Tuhan, dia memohon pertolongan Tuhan, tapi jawaban Tuhan tidak seperti yang dia harapkan. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, respon dari Habakuk adalah di tengah kondisi yang tidak ada harapan, di tengah situasi yang dipastikan ada bencana, Habakuk tetap bisa bersukacita. Bahkan lebih daripada itu, dia bisa menyanyikan sebuah mazmur yang menjadi klimaks dari seluruh pergumulannya. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang yang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mungkin Habakuk bisa bersikap seperti itu? Apa rahasianya? Bagaimana dia bisa tetap bersukacita di dalam kesesakannya, padahal kenyataan hidupnya itu sangat jauh dari apa yang diharapkan? Itulah yang akan kita pelajari malam hari ini. Nah, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita adalah Habakuk pasal 3 secara keseluruhan, namun kita akan membacanya secara bertahap agar kita bisa menyelami isi hati dan iman dari sang nabi. Tapi sebelum itu, mari kita mundur sejenak melihat konteks dan latar belakang dari kitab Habakuk. Karena di sanalah kita akan mengerti mengapa pergumulannya itu begitu besar, mengapa responnya itu begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di pasal pertama dan kedua, kita melihat Habakuk ini sedang dalam kondisi yang frustasi. Karena dia menyaksikan kehancuran moral, kebobrokan terjadi di Yehuda.
penindasan, kekerasan, dan ketidakadilan merajalela di mana-mana. Dan karena itu Habakuk berseru kepada Tuhan, "Sampai kapan Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Mengapa engkau tidak bertindak? Mengapa engkau diam saja?" Tapi ketika Tuhan akhirnya menjawab, Habakuk malah menjadi tambah frustasi. Kenapa? Karena Tuhan berkata, "Habakuk, aku mendengar doamu, aku mengabulkan permohonanmu, aku akan memakai bangsa Babel, bangsa yang kejam dan tidak mengenal aku itu untuk mendisiplin Yehuda." Bapak Ibu Saudara, itu bukan jawaban yang Habakuk harapkan. Sama sekali bukan. Bagaimana mungkin Tuhan memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum umat pilihan Tuhan? Bagi Habakuk, ini tidak masuk akal. Ini terasa bertentangan dengan karakter Tuhan itu sendiri. Tetapi Tuhan menjawab, "Habakuk, kamu belum mengerti sekarang, tapi percayalah, aku punya rencana dan aku tahu apa yang aku akan lakukan dan aku akan menyelesaikannya. Sebab orang benar hidup oleh iman." Nah, inilah latar belakang dari kitab Habakuk. Sebuah pergumulan yang nyata antara iman dan kenyataan, antara harapan dan kehancuran. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin Habakuk bisa bersuka cita di dalam kesesakannya? Padahal hidupnya itu tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan sendiri sudah menjamin bahwa keadaannya akan menjadi lebih buruk. Kerajaan Yehuda pasti akan dihancurkan dan Babel pasti akan datang dengan kekejamannya. Jadi, apa yang terjadi dengan Habakuk? Apa yang dia lakukan sampai dia bisa berkata, "Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan"? Bagaimana mungkin dia bisa bernyanyi dalam penderitaan yang belum akan berakhir? Nah, di pasal 3 inilah respon dari iman Habakuk. Sebuah nyanyian, sebuah mazmur yang menjadi puncak dari seluruh pergumulan dan penyembahannya. Di pasal ini kita melihat 3 hal penting yang Habakuk lakukan yang menopangnya di tengah kesesakannya. Yang pertama, dia mengingat siapa Tuhan, kemudian dia mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, dan yang ketiga, dia mengingat bahwa keselamatan datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 3 hal inilah yang perlu kita pegang hari-hari ini agar kita pun dapat bersuka cita meski hidup tidak seperti yang kita harapkan. Habakuk memulai nyanyiannya yang pertama dengan sebuah pengakuan yang penuh hormat dan gentar. Perhatikan di ayat yang kedua. "Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang." Saudara, di tengah kesesakannya, hal pertama yang dilakukan Habakuk adalah dia memandang ke atas. Dia mengingatkan dirinya, siapakah Tuhan itu? Dia mengingatkan dirinya bahwa Tuhan itu adil, tapi juga penuh kasih sayang. Tuhan itu murka kepada dosa, tapi dia tidak pernah melepaskan kasih-Nya kepada umat-Nya. Inilah titik balik dari hati Habakuk. Bukan pada situasinya, tapi pada pengenalannya akan Allah. Ketika dia tidak bisa merubah keadaan dan tidak bisa mencegah bencana itu pasti datang, dia memilih berpaut kepada kasih Tuhan. Dia berdoa, "Tuhan, kami memang layak dihukum, tapi di dalam murka-Mu ingatlah akan kasih sayang-Mu."
Inilah yang menguatkannya Bapak Ibu Saudara. Bukan karena keadaannya berubah, bukan karena keadaannya akan membaik, tetapi karena dia tahu siapa Tuhan yang ia sembah. Habakuk mengingat, Bapa itu bukan hanya hakim yang adil, tapi juga Allah yang penuh kasih. Dan itu cukup. Cukup untuk membuatnya bersukacita di tengah badai yang belum reda. Nah, itu yang pertama. Setelah ia mengingat siapa Tuhan itu, Habakuk melangkah lebih dalam lagi. Dia mengingat apa yang Tuhan lakukan. Perhatikan di ayat ketiga sampai 15. Habakuk memutar ulang sejarah bangsa Israel. Dia mengingat bagaimana Tuhan bertindak di masa lalunya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini panjang, nanti saya sarankan untuk Bapak Ibu bisa membaca di rumah, tapi saya akan memberikan ringkasannya. Nah, di dalam ayat ini Habakuk mengingat bagaimana Tuhan itu datang dari Gunung Paran, bagaimana dia menyatakan kehadirannya di Gunung Sinai dengan gemuruh dan kilat yang mengguncang bumi. Dia mengingat tulah yang menimpa Mesir, laut yang terbelah, bangsa-bangsa yang gemetar, dan matahari yang berhenti berjalan di tengah langit. Habakuk melihat ke belakang, bukan untuk bernostalgia, tetapi dia membangun imannya di masa kini. Dia berkata di dalam hatinya, jika Tuhan pernah menyelamatkan umatnya, maka Tuhan pasti bisa melakukannya lagi. Saudara, ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Iman bukan hanya tentang percaya ke depan, tetapi juga tentang mengingat ke belakang. Iman yang kuat itu dibangun di atas ingatan akan kesetiaan Allah di masa lalu. Jika dia tidak pernah gagal sebelumnya, kenapa sekarang kita menjadi ragu? Kadangkala kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi kita bisa melihat apa yang sudah Tuhan lakukan kemarin. Dan itu cukup Bapak Ibu Saudara, cukup untuk meneguhkan langkah kita hari ini. Habakuk itu meneguhkan hatinya dengan mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu, dan itu membuatnya sanggup menghadapi masa depan yang belum pasti. Nah, setelah mengingat siapa Tuhan dan mengingat perbuatannya yang di masa lalu, Habakuk sampai pada satu kesimpulan yang dalam. Tuhan adalah keselamatannya. Kita bisa lihat di ayat ke-16 dari Habakuk. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesudahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Bapak Ibu Saudara, Habakuk tidak menyangkali rasa takutnya. Dia takut. Itu dikatakan sampai tubuhnya gemetar. Bibirnya itu menggigil. Dia tahu bahwa penderitaan itu nyata dan tidak bisa dihindari. Tetapi justru di tengah ketakutannya, dia memilih untuk menanti dengan tenang. Dan puncaknya dalam ayat yang begitu indah dan menggetarkan jiwa, dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, inilah iman yang sejati. Iman yang sejati itu bukan iman yang menunggu keadaan membaik, tetapi iman yang bersuka cita karena Tuhan adalah keselamatan itu sendiri. Habakuk tahu semua yang diandalkannya itu bisa hilang.
panennya itu pasti akan gagal. Investasinya itu pasti akan lenyap. Masa depannya itu dipastikan akan suram. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diambil darinya, yaitu Tuhan yang menyelamatkan dia. Dan itu cukup. Habakuk tidak berkata, aku akan bersuka cita kalau semuanya berjalan baik. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, sekalipun semuanya hilang, aku tetap akan bersuka cita. Karena sukacita sejati tidak tergantung pada situasi, melainkan kepada siapa kita percaya. Saudara, kita bisa melihat dengan jelas. Habakuk itu punya banyak alasan untuk dia tidak bersukacita. Tetapi dia tetap memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena Tuhan adalah keselamatannya. Habakuk itu bersukacita di dalam kesesakannya. Dia menemukan kekuatan bukan dalam keadaan, tapi dalam pengenalannya akan Allah. Dan alasan Habakuk bisa bersukacita bukan karena dia kuat. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan di ayat terakhir. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Dia membuat kakiku itu seperti kaki rusa. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dengan kata lain, Habakuk berkata, aku tidak akan sanggup menghadapi semuanya ini dengan kekuatanku sendiri. Tetapi aku tidak berjalan dengan kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku. Dia yang menopangku. Dia yang membuat kakiku tetap ringan. Dia yang membuat aku tetap berdiri di bukit-bukit kesukaranku. Tanpa dia, aku tidak bisa apa-apa. Tetapi bersama dia, aku dimampukan. Habakuk tidak bergantung pada kekuatannya, melainkan pada kekuatan Tuhan yang menopang dan memampukannya. Dan itulah sebabnya dia bisa bersukacita bahkan di tengah kesesakannya. Saudara, kalau Habakuk bisa bersukacita bukan karena keadaannya yang membaik, melainkan karena dia mengingat siapa Tuhan itu. Dia mengingat apa yang Tuhan lakukan selama hidupnya. Dan dia percaya bahwa keselamatan datang daripadanya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi beban kita hari-hari ini, sehingga kita ini tidak bisa bersukacita? Apa yang membuat kita ini merasa hilang harapan? Mungkin saudara sedang bergumul dalam doa yang belum dijawab. Mungkin masih ada luka yang lama belum sembuh. Mungkin ekonomi, keluarga, atau kesehatan Anda sedang terguncang. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa mengingat siapa Tuhan kita? Apakah kita masih bisa mengingat kebaikan-kebaikannya selama hidup kita? Apakah kita bisa bersukacita di dalam kesesakan kita? Apakah kita bisa percaya saat hidup tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Apa jawabannya, Bapak Ibu Saudara? Seharusnya bisa. Kenapa? Karena kita memiliki sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah dimiliki oleh Habakuk. Kalau Habakuk ingat bagaimana Musa membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, kita ingat bagaimana Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kalau Habakuk ingat bagaimana Musa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Israel, kita ingat bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Kalau Habakuk ingat bagaimana Musa mempersembahkan darah domba, kita ingat bahwa Yesus adalah anak domba Allah
yang disembelih untuk kita. Habakuk hanya bisa melihat janji keselamatan dari jauh, tapi kita telah melihat penggenapan janji itu di dalam Kristus. Habakuk percaya Tuhan akan setia pada janjinya, tetapi kita melihat kesetiaannya itu di kayu salib. Habakuk berharap akan kedatangan Mesias, tapi kita tahu nama Sang Mesias itu adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita seharusnya bisa berkata dengan iman yang bahkan lebih besar, sekalipun hidup itu tidak mudah, sekalipun banyak hal yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan, sekalipun aku di PHK dan tidak kunjung dapat pekerjaan, sekalipun dokter mengatakan bahwa aku menderita penyakit ganas, sekalipun kerinduanku untuk anak belum dijawab, sekalipun ketakutanku yang terbesar menjadi kenyataan, namun aku akan bersukacita di dalam Tuhan, karena aku tahu Yesus telah mati bagiku dan Dia tidak akan meninggalkan aku. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tahun 2018, saya dan istri memulai satu usaha kecil. Modal kami tidak besar, hanya sedikit tabungan dan pinjaman, hutang. Dan Tuhan memberkati. Usaha kami bertumbuh, penjualan terus meningkat. Hati kami itu dipenuhi dengan syukur. Seolah kami melihat tangan Tuhan itu membuka jalan. Satu demi satu pintu dibuka. Namun segalanya berubah ketika pandemi datang. Badai itu menghantam dengan keras, lebih daripada yang bisa kami perkirakan. Penjualan anjlok, pasar nyaris mati. Kami bertahan sebisanya, berharap badai segera berlalu. Dan ketika harga bahan baku itu turun drastis, kami melihat ini sebagai satu kesempatan. Lalu kami membeli sebanyak mungkin bahan baku itu. Niat kami sih sederhana, agar usaha tetap berjalan dan para karyawan tetap bisa bekerja. Tapi Bapak Ibu Saudara, keputusan itu justru mengguncang keuangan kami. Kami mulai tertekan, kami mulai terhimpit. Lalu dalam situasi yang genting itu, seorang teman memperkenalkan kami dengan sepasang suami istri, calon investor katanya. Mereka datang dengan membawa harapan, menawarkan dana dan bahan baku dalam jumlah yang besar. Kami percaya, ini mungkin jawaban doa. Kami terima mereka sebagai mitra. Meski dokumen belum lengkap secara hukum, kami melangkah dengan niat baik. Awalnya semua berjalan baik, tapi pandemi tidak kunjung selesai. Penjualan terhenti, stok menumpuk, kami mulai kehabisan nafas. Lalu di akhir 2022, badai yang lebih besar lagi datang. Mitra yang kami percaya tiba-tiba berubah. Mereka menuduh saya melakukan penipuan dan penggelapan. Saya dilaporkan ke polisi. Di polisi mereka menyangkali semua bentuk kemitraan. Mengklaim semua yang diberikan itu hanyalah titipan. Penasehat hukum kami pun berkata, ini sepertinya sudah direncanakan sejak awal. Dan benar saja Bapak Ibu Saudara, kami kalah. Penegak hukum yang harusnya menegakkan keadilan menjadi alat untuk menekan kami. Dan tidak berhenti sampai di situ. Orang-orang yang seharusnya berdiri di pihak kami ternyata justru mengingini apa yang kami miliki dan ikut menjatuhkan kami. Kami jatuh dan kami tertimpa tangga. Seluruh persediaan barang disita, habis, tidak tersisa. Saya hancur, saya kecewa, saya menangis dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau membiarkan ini terjadi? Kenapa Engkau diam saja?
Justru di saat saya paling membutuhkan pertolongan. Tapi ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan diam saja. Tuhan hanya diam saja. Saya pun terpuruk. Tanpa sadar saya menjadi labil. Dan itu mulai mengganggu suasana hati keluarga saya. Namun di tengah keheningan dan kekacauan itu, saya mulai perlahan bangkit. Saya menguatkan diri saya dan mengingat siapa Tuhan itu. Saya mengingat pertolongan Tuhan ketika krisis tahun 1998. Saya mengingat ketika Tuhan menolong saat istri saya divonis ada tumor di otaknya. Dan bagaimana Tuhan menolong. Saya mengingat bagaimana Tuhan menuntun saya ketika saya kehilangan istri saya di Roma, Italia. Dan bisa saya temukan. Saya mengingat saat kami tidak mampu membayar uang sekolah anak-anak kami, tidak mampu membayar cicilan rumah kami, tapi Tuhan menolong lewat telur ayam. Saya mengingat semua pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu saya. Dan saya tersadar, kalau saya terus tenggelam dalam kekecewaan, apapun tidak akan berubah. Itu hanya saya terus marah, terus kecewa, terus menyalahkan si A, si B, si C. Saya hanya akan memperpanjang penderitaan. Saya menyadari saya harus move on. Saya tidak bisa terus tinggal di masa lalu. Saya harus memilih untuk tetap percaya. Kami bahkan harus menjual rumah kami dengan harga yang rugi untuk membayar hutang-hutang yang dulu saya pakai untuk modal. Kami telah mencoba beberapa usaha, tapi sampai sekarang belum ada pekerjaan tetap yang stabil seperti dulu. Namun satu hal kami putuskan, kami tidak mau kehilangan sukacita kami. Dan di saat kami mulai bisa bersukacita kembali, yang terjadi adalah di dalam keterbatasan, kami sekeluarga bisa belajar mencukupkan diri. Di dalam kesesakan, kami bisa merasakan damai sejahtera Allah yang tidak masuk akal itu. Di dalam kelemahan, kami sekeluarga bisa menemukan kekuatan dan pengharapan dari Tuhan. Tuhan bekerja dengan cara-caranya yang tidak terduga-duga. Hari ini 3 anak saya sudah bekerja semua. Yang pertama bekerja di perusahaan Cina, yang kedua di Wing Surya, dan yang ketiga di perusahaan Singapura. Puji Tuhan, Tuhan menuntun satu persatu. Kasih mereka, perhatian mereka, itu menjadi pelipur lara yang tidak ternilai. Saudara, kita tidak bisa memaksakan diri untuk bersuka cita, tapi kita bisa mengingat karya Tuhan di dalam hidup kita. Dan dari ingatan itulah lahir kembali pengharapan. Sebab iman seringkali tidak bertumbuh karena melihat ke depan, tetapi justru karena melihat ke belakang. Corrie ten Boom mengatakan, ketika aku terjebak dalam ketakutan, aku membuka buku harianku, buku tua yang penuh dengan catatan tentang mujizat Tuhan, lalu ketakutan itu pun lari. John Piper mengatakan, Allah menyuruh kita mengingat karena ingatan adalah batu loncatan iman. Masa lalunya adalah jaminan untuk masa depan kita. Saudara, di tengah semua luka, kehilangan, dan pengkhianatan, saya menyadari satu hal penting. Tuhan memang tidak selalu menghindarkan kita dari penderitaan. Tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalamnya. Dan bukti terbesarnya adalah salib. Ketika kita memandang salib Kristus, kita tahu Tuhan tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi Dia membuktikannya di atas kayu salib itu. Dia tidak hanya menjanjikan penghiburan, karena Dia sendiri turun ke dunia dan menderita bersama kita. Disalib, Yesus disalahkan, Dia dikhianati, Dia kehilangan segalanya,
Tapi dari salib itulah lahirlah pengharapan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Masakan Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jika Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, apakah mungkin Dia sekarang akan meninggalkanmu? Tentu tidak. Salib itu membuktikan sukacita sejati bukan berasal dari keadaan, melainkan dari kepastian bahwa kita dikasihi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, meski kami belum pulih, meski kami masih bergumul, kami tidak hidup dalam kepahitan. Karena kami tahu Yesus cukup, salibnya itu cukup, dan kasihnya tidak akan pernah habis. Bapak Ibu Saudara, jika hari-hari ini Anda sedang dalam keadaan terpuruk, jika hidupmu terasa berat dan peganganmu itu terasa lepas, ingatlah Tuhan yang berjanji menyertai Anda adalah Tuhan yang sudah menanggung dosa-dosa Anda di kayu salib. Mungkin keadaan belum akan berubah, mungkin masalah itu belum akan selesai, dan doamu belum dijawab seperti yang Anda harapkan. Tapi satu hal yang tetap benar adalah Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya itu tetap, salibnya itu cukup, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Hari ini kita bisa berkata seperti Habakuk, bahkan lebih tegas lagi, sekalipun hidup ini tidak seperti yang kuharapkan, namun aku akan bersukacita di dalam Tuhan, karena Yesus telah mati dan bangkit bagiku. Saudara, kita tidak hanya memiliki janji, tapi kita memiliki juru selamat. Kita memiliki Roh Kudus, dan karena itu kita bisa bersukacita, bukan karena keadaan yang berubah, tapi dari salib Kristus yang tidak tergoyahkan itu. Malam ini, jika Anda sedang lelah, jika Anda sedang memikul beban yang tidak lagi sanggup Anda pikul, jika Anda sudah akan menyerah, datanglah kepada Kristus. Dia akan memberikan kelegaan, dan kelegaan itu bukan harapan kosong, karena kelegaan itu dijanjikan oleh Dia yang telah menanggung semuanya di kayu salib untuk Anda, untuk saya, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah siapa Tuhan itu. Ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan selama hidupmu. Dan ingatlah bahwa keselamatan hanya datang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, malam ini kami datang bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kelemahan kami. Kami merasa lelah, kami merasa kalah. Tapi kami juga datang dalam pengharapan. Pengharapan di dalam Kristus dengan iman yang tertuju pada salib-Mu. Ajar kami untuk bersuka cita, bukan karena semuanya baik, tapi karena Engkau selalu baik. Ajar kami percaya bukan karena semuanya pasti, tapi karena kasih-Mu yang telah Engkau beri. Engkaulah kekuatan kami, penolong kami, keselamatan kami. Dan malam ini kami memilih untuk percaya kepadamu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kami akan tetap bersuka cita di dalam Kristus yang sudah mati dan hidup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah diri. Amin.